meminta kepada Kapolda Metro Jaya dan juga jajarannya untuk segera mengusut tuntas terkait kasus penistaan agama yang ada terjadi dan beredar di media sosial, yang mana kita ketahui bahwa penistaan agama merupakan salah satu pelanggaran. Dan juga apakah karena mereka berdiri dan membela iman Kristen lalu mencoba membantah semua pernyataan yang telah disampaikan para ulama ustadz selama ini? Apakah itu sebuah penistaan? Lalu apakah mereka mengatakan hal itu secara diam-diam atau terang-terangan dengan bentuk diskusi atau debat? Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius Tambobolon, tentunya di channel God Ministry. Kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan video di mana sekelompok orang mengatasnamakan agama Islam datang ke Polda Metro Jaya dan melaporkan apologet Kristen seperti Agatha Opalermo dan juga Lina Wijaya dan beberapa teman-teman lain yang terpampang di spanduk. Gambar-gambar mereka telah dibawa ke sana. Nah, mereka menganggap dan melaporkan apologet Kristen ini sebagai penista agama Islam dan meminta aparat ataupun kepala kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap mereka dengan segera. Seperti apa videonya? Kita saksikan video berikut ini. Agatha, ini Lina Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat pada tarif rakyat, yang terhormat para pengayom dan juga menjaga keamanan untuk rakyat Republik Indonesia. Kami meminta kepada Kapolda Metro Jaya dan juga jajarannya untuk segera mengusut tuntas terkait kasus penistaan agama yang ada terjadi dan beredar di media sosial, yang mana kita ketahui bahwa penistaan agama merupakan salah satu pelanggaran dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia. Kami meminta untuk segera menangkap seluruh pihak-pihak terlapor. Salah satunya adalah Lina Wijaya dan juga yang beredar di media sosial. Karena jikalau tidak diusut dan juga tidak ditangani dengan tuntas, maka sudah pasti akan terjadi perpecahan dan juga disintegrasi yang terjadi di Republik Indonesia. Oleh karenanya, kami meminta kepada Kepolisian Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya dan seluruh jajarannya untuk segera mengusut tuntas dan juga untuk segera menindaklanjuti. Dan kami juga akan melakukan laporan terkait yang beredar di media sosial, yang mana ini merupakan salah satu dan juga dari banyak hal untuk kasus penistaan agama. Telah tertutup mata pintu hatinya. Oleh karenanya kami meminta untuk segera menangkap pihak-pihak yang terkait dan juga untuk menangkap pihak-pihak yang terlapor untuk segera diproses bagaimana hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kita aksi di Polda, teman-teman. Di Polda terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Agatha Opalermo dan Lina Wijaya ini, teman-teman.
buat teman-teman Akang Satria Channel, tolong dibantu viralkan video ini biar si para penista agama ini secepatnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Enggak. Ini ya, kita di Polda Metro. Kita telah menyaksikan video yang barusan saya tayangkan tadi, dan bagaimana dengan tanggapan saudara? Ya, secara pribadi saya melihat mereka ini lucu dan berlagak bodoh, karena sebenarnya sudah terlalu lama umat Kristen berdiam diri dan tidak melakukan pembelaan sedikit pun pada saat gereja ataupun keimanan Kristen dibombardir ataupun dicaci maki. Kalau dihitung dari lamanya umat Kristen mengalami penganiayaan di negeri sendiri, seharusnya sejarah bercerita dan orang-orang Islam seharusnya tahu bahwa siapakah yang lebih dulu melakukan penistaan agama tersebut. Kita lihat tokoh-tokoh agama Islam yang selama ini berkuar-kuar menghina dan mencaci, bahkan membuli umat Kristen, bahkan tidak tanggung-tanggung, mengadili dengan merusak gereja, bahkan bisa dikatakan menghilangkan nyawa daripada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen saat beribadah. Nah, tetapi umat Kristen tidak pernah mengangkat itu dan melakukan demo dan mengatakan seseorang melakukan penistaan agama Kristen. Bahkan terlalu lama umat Kristen dianiaya, bahkan bisa dikatakan tersiksa di negeri sendiri. Membangun gereja, bahkan sedang beribadah pun diusir, diblokir, disuruh tutup. Bahkan jelas-jelas para ulama membahas dan memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab serta menghina Tuhannya umat Kristen. Nah, kita tahu bagaimana Ustadz Rizik Syihab dengan sombongnya mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu dia lahir, siapakah bidannya? Namun dengan kalimat seperti itu umat Kristen tidak pernah tersinggung, umat Kristen tidak pernah memberontak, bahkan melakukan perlawanan. Tetapi umat Kristen justru mendoakan dan meminta belas kasihan daripada Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang menghina iman Kristen. Nah, munculnya apologet Kristen seperti Agatha dan juga Lina Wijaya itu bukanlah tidak beralasan. Karena kalau umat Kristen membiarkan ayat-ayat Alkitab ataupun iman kekristenan diputarbalikkan, bahkan dihina, dicaci maki, tentu saja hal ini akan menjadi sebuah kisah yang buruk bagi keimanan Kristen. Karena apabila itu terus digaungkan, bahkan di media sosial selalu ditayangkan dan terus muncul penghinaan umat Kristen dengan memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab, dan kita tahu bahwa banyak ustadz melakukan hal itu, tetapi umat Kristen selama ini diam saja dan tidak pernah melawan. Tetapi karena mengingat bahaya daripada penyesatan, dan itu sebabnya apologet Kristen ini muncul dan berdiri untuk membela, bahkan mempertahankan prinsip iman Kristen. Apakah karena mereka berdiri dan membela iman Kristen, lalu mencoba membantah semua pernyataan yang telah disampaikan para ulama ustadz selama ini? Apakah itu sebuah penistaan? Lalu apakah mereka mengatakan hal itu secara diam-diam atau terang-terangan dengan bentuk diskusi atau debat? Nah, seharusnya orang-orang yang seperti melakukan unjuk rasa tadi itu sadar bahwa perkataan-perkataan yang tegas yang disampaikan oleh para apologet Kristen itu bukan tidak beralasan, tetapi itu dalam konteks diskusi ataupun debat. Di mana-mana kalau perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang keras disampaikan pada saat diskusi atau debat, di sana tidak boleh ada yang tersinggung. Karena kalau ada orang yang bertanya, harus ada yang bisa menjawab.
Dan kalau ada yang menjawab, harus ada juga orang yang bertanya. Lantas dalam diskusi atau debat, setajam apapun pembahasan, kedua-duanya harus sama-sama kepala dingin dan hatinya tidak boleh panas, karena sudah sama-sama disepakati ketika room disediakan, ketika tempat diskusi dibuka, maka kedua belah pihak harus sama-sama sadar apa yang akan terjadi dan agamanya akan dibongkar, bahkan dibahas, bahkan diungkit, bahkan dicari kelemahannya. Itu kalau debat dan diskusi. Dan tidak akan ada yang kalah dan menang di sana. Tapi orang yang sadar, orang yang mengerti sejarah dan fakta serta kebenaran sesuai dengan data, maka orang itu akan disadarkan dalam kekeliruannya. Jadi sama halnya dengan bertanding di dalam ring tinju. Di sana akan ada orang yang terluka, bahkan tidak jarang ada yang mati karena perkelahian dalam pertandingan tinju di ring. Tetapi apakah orang yang menang dan memukul kalah orang yang kemudian langsung mati, kemudian dia dimasukkan ke penjara? Tidak mungkin. Karena sudah sama-sama sepakat dan ditandatangani dalam pertandingan itu. Apapun yang terjadi resikonya harus sama-sama siap. Dan di debat dan diskusi itu pun adalah keputusan bersama. Tidak boleh ada orang yang merasa tersakiti. Berbeda dengan kalau ada seseorang diam-diam memfitnah seseorang ataupun agama lain, itu jelas penistaan agama. Karena dengan keputusannya sendiri, dia mengungkapkan keburukan-keburukan dari agama lain dan mempublikasikan, jelas itu namanya penistaan. Tetapi kalau dalam konteks media sosial terbuka untuk umum dan sama-sama sepakat dalam satu room, itu adalah dalam konteks debat dan diskusi. Saya kira tidak ada hukum yang bisa untuk mengatakan orang itu salah. Saya kira tidak ada hukum yang menganggap bahwa para apologet itu dianggap salah, baik apologet Kristen ataupun apologet Islam. Nah, kiranya video ini boleh menyadarkan orang-orang yang menuduh apologet Kristen adalah orang-orang yang menista agama. Dan buat teman-teman semuanya, tetap semangat. Yang benar harus dibela dan yang salah harus mengaku salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.